Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya RTW Aira dengan NIM 222100318. Saya merupakan mahasiswa aktif Prodi S1 Perbankan Syariah dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak M. Sidney Nafiasbi, SE, SIF, ME. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep wakaf dalam perspektif Islam. Penasaran kan? Langsung saja ke videonya ya teman-teman. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian wakaf nih teman-teman. Secara bahasa, wakaf merupakan bentuk masdar atau kata benda dari sebuah kata kerja yaitu wakofa yang berarti menahan, mencegah, menghentikan, dan berdiam di tempat. Nah, sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menahan benda atas dasar hukum bahwa benda tersebut milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyedekahkan manfaatnya pada tujuan kebajikan baik di awal maupun di akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan juga terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat ke-92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Selain terdapat pada Al-Quran, dasar hukum wakaf terdapat juga pada hadis yang berbunyi, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Pada penjelasan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat wakaf. Nah, teman-teman, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf itu ada 4, yaitu yang pertama ada wakif atau pemberi wakaf. Seorang wakif disyaratkan orang yang mampu untuk melaksanakan transaksi, di antaranya usianya yang balik, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam fikih Islam dikenal dengan balik dan rosyid. Balik lebih dominan kepada faktor usia, sedangkan rosyid dititik beratkan pada kematangan pertimbangan akal. Oleh karena itu, dipandang tepat bila dalam bertransaksi disyaratkan bersifat rosyid. Yang kedua ada mauquf atau harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan wakaf yang wujudnya berupa manfaat, karena bentuk wakaf sendiri adalah barang. Dibolehkan juga wakaf harta rampasan, karena barang tersebut menjadi milik yang mengambilnya. Sama halnya dengan wakaf orang buta, karena dalam wakaf tidak ada syarat mampu melihat. Harta wakaf dapat pula berupa uang modal, misalnya saham pada perusahaan, dan berupa apa saja. Yang terpenting daripada harta yang berupa modal ialah dapat dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan. Yang ketiga ada mauquf alaih atau yang diberi wakaf atau penerima wakaf. Pada syarat berikut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tertentu dan tidak tertentu. Mauquf alaih tertentu bisa jadi dimaksudkan kepada 1 orang, 2 orang, atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan. Yang jelas memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya prosesi wakaf. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memberi wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Misalnya akan mewakafkan kepada calon anaknya padahal dia sendiri belum memiliki anak, atau kepada anaknya yang miskin tapi tak seorang pun anaknya yang miskin. Tidak dibenarkan juga berwakaf kepada orang gila, binatang, burung-burung, kecuali burung merpati yang banyak dijumpai di sekitar Masjidil Haram di Mekah.
atau wakaf buat dirinya sendiri. Yang kedua adalah ditujukan kepada masyarakat umum. Hal ini didasarkan kepada aspek berbuat baik untuk menggapai pahala dan ridho dari Allah, sebagaimana wakaf yang secara umum dapat kita lakukan. Yang terakhir ada sigot wakaf atau ijab kabul. Syarat-syarat wakaf ialah wakaf itu harus disigotkan, baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif atau ijab dan kabul dari mauquf alaih tidaklah diperlukan. Isyarat hanya diperlukan bagi wakif yang tidak mampu dengan cara lisan atau tulisan. Nah, pada materi yang terakhir saya akan menjelaskan tentang macam-macam wakaf. Menurut para ulama, wakaf ada dua macam, yaitu wakaf ahli atau khusus dan wakaf khairi atau umum. Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya, wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan keluarga sendiri. Yang kedua ada wakaf khairi, secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum, seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di dalam video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya sampai akhir, dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam memberikan informasi dalam video saya kali ini. Thank you for your attention and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.